Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya mohon maaf karena sudah meminta waktu Bapak. Ini berkaitan dengan tugas saya Pak di calon guru penggerak angkatan 7 di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pimpinan. Nah, sebentar Pak, kegiatan kita adalah saya akan mewawancarai Bapak selaku pimpinan di sekolah SD Negeri 7 Pemeramu, selaku kepala sekolah, pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan-keputusan ketika Bapak memimpin di SD Negeri 7 Pemeramu. Pertama-tama, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara Pak? Siap, bersedia. Alhamdulillah. Apakah Bapak dalam keadaan sehat Pak? Amin, alhamdulillah. Kalau seperti itu Pak, langsung saja saya akan mulai pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, Pak. Saya menjawab. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menjawab semua pertanyaan. Jadi saya mengamati dulu suatu permasalahan yang terjadi, menunjukkan informasi yang faktual dan menentukan suatu keputusan mengatur berdasarkan suatu terjadi. Berarti Bapak sebelum mengambil keputusan Bapak mengidentifikasi dulu ya permasalahan-permasalahan itu. Baik Pak, kemudian pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Karena ya dalam pengambilan keputusan saya selaku kepala sekolah harus selalu mengembalikan semuanya kepada aturan. Jadi setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan bertanggung jawab dalam guru memastikan keputusan tersebut benar-benar dipahami. Jadi memberikan pemahaman kepada mereka karena selalu ada alasan di balik semua kejadian. Jadi Bapak dalam hal ini intinya berkolaborasi bekerjasama dengan Dewan Guru seperti itu ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi pertama saya akan mencari informasi terlebih dahulu. Saya akan datang ke lapangan, turun langsung mengambil wawancara dengan berbagai pihak. Lalu setelah itu saya akan menganalisis untuk mengambil keputusan yang terbaik. Jadi ada beberapa tahapan yang ditempuh sebelum mengambil keputusan yang terbaik. Jadi Bapak pertama-tama tentunya akan mengidentifikasi ya, maksudnya di permasalahannya, lalu akan datang ke lapangan dan selanjutnya datang langsung ke lapangan. Jadi selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kembali lagi pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau menurut saya merasa suatu pengambilan itu efektif apabila dilakukan dengan spontanitas tergantung objek permasalahan di lapangan. Saya mengobrol dengan tim manajemen sekolah dan guru senior dengan pendapatnya supaya ada keputusan bersama. Jadi keputusannya itu sifatnya bersama dari teman-teman, maksudnya dari tim manajemen sekolah, guru senior. Saya kira itu Pak. Baik Pak, jadi Bapak tadi ketika ada keputusan yang efektif dilakukan dengan spontanitas, tapi tergantung objek permasalahannya juga Pak
kami dalam pengambilan keputusan itu Pak. Yang pertama, apabila kurang bisa diterima, tentu saja kita harus bisa menyediakan orang yang terlibat dengan keputusan kita. Jadi tantangannya itu. Iya. Baik, saya dulu. Jadi selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan ketika ada permasalahan Pak seperti itu? Oh iya, baik. Jadi pertanyaan yang cukup menarik juga ini. Jadi saya itu dalam menyelesaikan satu permasalahan tidak ada jadwal yang tertentu. Pokoknya harus diselesaikan dengan baik dan sebisa mungkin selesai, tidak terlalu lama. Kata orang lebih cepat lebih baik. Ya, lebih cepat lebih baik Pak ya. Iya. Betul, luar biasa Pak. Karena memang seperti itu kadang-kala ada masalah tapi yang memang harus diselesaikan. Iya, Seperti itu betul. Pak pada saat itu. Luar biasa, Pak. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi faktor-faktor yang memudahkan adalah berasal dari adanya dukungan dewan guru dan seluruh warga sekolah. Saya kira itu Pak. Jadi yang berperan penting itu dukungan dari dewan guru dan seluruh warga sekolah dalam hal ini termasuk Seluruh warga sekolah. seluruh warga sekolah, staf-staf. Baik Pak, luar biasa Pak. Intinya kembali berkolaborasi saya dengan seluruh warga sekolah. Selanjutnya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi saya rasa itu pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi kita harus belajar dari berbagai kejadian, sejak kasus permasalahan yang terjadi dalam. Jadi saya ulang lagi, pengalaman adalah guru yang terbaik. Ya, jadi pengalaman memang adalah guru yang paling terbaik. Iya. Betul Pak. Jadi itu tadi adalah pertanyaan terakhir Pak. Iya. Alhamdulillah sesi atau kegiatan wawancara kita Pak dengan berakhirnya tadi pertanyaan terakhir maka berakhir sudah wawancara kita hari ini Pak, dan saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak Kepala Sekolah dalam hal ini pimpinan SD Negeri 7 untuk Meranu untuk memberikan meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan wawancara hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih banyak Pak, karena saya juga ada masih kegiatan lain Pak. Sukses terus Pak. Iya, terima kasih Pak, dan saya rasa kita akhiri saja Pak dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mohon maaf Pak atas apalagi menyita waktunya sebentar. Ini saya calon guru penggerak kami. Ada tugas kami di modul 3.1 yang terkait pengambilan keputusan. Jadi tujuan saya ke sini untuk menanyakan pengalaman Pak Haji Hairudin sebagai kepala sekolah SD menerima Kalamasa pada saat mengambil keputusan. Seperti itu Pak. Apakah Pak Haji ada waktunya untuk hari ini saya wawancarkan dan tanya? Ini untuk membantu sedikit di beberapa negara Baik, jadi saya langsung saja Pak Haji. Pertanyaannya adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau urusan moral? Kalau pihak kami itu pertanyaannya, pertama apabila terjadi satu kasus pada peserta didik, maka dilema etika perlu penanganan khusus melalui guru di sekolah, karena kepala sekolah tidak bisa bergerak sendiri dan tidak bisa turun tangan langsung.
apabila di permasalahan pada tubuh pendidik, guru dan tenaga pendidikan, saya berkoordinasi dengan guru terlebih dahulu. Saya selalu memanggil semua pakar dan meminta masukan. Saya juga sering meminta masukan pada komite. Tidak lupa juga kami berkoordinasi dengan atasan yaitu pengawas. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya akan ambil penjelasan. Kami mengambil berbagai pendapat dan masukan dari banyak pihak. Resiko dari suatu keputusan itu pasti akan ada yang tidak setuju atau tidak dipercaya. Walau bagaimanapun harus ada keputusan. Kita harus mengambil resiko terkecil. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ada beberapa langkah yang kami sampaikan. Pertama, strateginya adalah seperti disampaikan tadi, kita komunikasi dengan yang lain, mengambil risiko terkecil, dan prosedur yang diambil sesuai aturan. Jadi Pak Haji berkolaborasi dengan teman-teman guru, dewan guru, bawahan Pak Haji untuk kemudian mengambil strategi seperti itu ya Pak Haji? Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang kami mengambil keputusan ketika mengikuti prosedurnya yang harus seperti itu, langkahnya juga seperti itu, seperti yang sudah disebutkan. Ini lebih efektif meminta berbagai pendapat yang lebih banyak. Cuma sebetulnya apabila terlalu banyak pendapat, justru malah terlalu banyak kepala dan buat memakan waktu yang banyak. Oh, jadi Bapak artinya tetap mengambil masukan-masukan dari dewan guru, walaupun mungkin yang artinya dianggap yang itu belakang yang memang ada kapasitas untuk memberikan saran Pak. Jadi karena kalau terlalu banyak juga betul yang tadi Pak Haji katakan bahwasanya justru akan makin rumit. Memang ada satu dua orang yang Pak Haji yang memang anggap memang ini guru senior yang memang mampu bisa memberikan masukan. Selanjutnya Pak Haji, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentang hal-hal yang dilema etika itu tentunya yang paling menantang itu untuk tenaga pendidik dan pendidikan. Saya tidak berbicara yang lain, tapi masalah kesejahteraan sampai saat ini guru sudah sesuai UMR, namun guru dan karyawan masih jauh lebih di bawah UMR. Bagaimanapun ujung tombak pendidikan itu para guru. Bagaimana guru yang honorer guru sejahtera ini permasalahan bagaimana agar guru honorer bisa paling tidak setara dengan UMR. Ini tantangan bagi kepala sekolah. Jadi menurut Bapak tantangannya itu tadi memang kalau di guru-guru seperti kita dibantai ada upah yang gajinya sampai 5 juta, bahkan dia mungkin tamatan SD atau tamatan SMP. Nah itu yang merupakan tantangan karena kembali lagi kita di sekolah guru-gurunya juga sana, apalagi khusus yang honor ini masih di bawah upah minimum atau UMR. Itu memang tantangan. Baik Pak Haji, selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat, seumpama kalau ada kasus-kasus Pak Haji, apakah langsung diselesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal, biasanya Pak Haji simpan-simpan dulu atau langsung diselesaikan pada saat itu? Baik berupa bentuk prosedur seperti apa yang Pak Haji lakukan? Sebenarnya saya
sekolah tidak ada jawaban tertentu. Yang penting bisa diselesaikan dengan baik. Seperti yang tadi saya sampaikan, ambil resiko positif. Seperti itu Pak Haji, kalau memang bisa diselesaikan, Pak Haji tidak menunggu lagi waktu. Baik, selanjutnya Pak Haji, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu kami. Kalau saya mengambil panutan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau selalu dihadapkan banyak masalah, dan saya terinspirasi dengan hidup beliau yang banyak hikmah dari kehidupannya. Masya Allah, luar biasa Pak Haji. Memang manusia yang terbaik di muka bumi ini yang patut kita jadikan sebagai teladan adalah Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul Pak Haji. Selanjutnya Pak Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman selama Pak Haji mengambil keputusan ketika ada masalah-masalah dalam dilema etika? Pelajaran yang kami ambil, saya belajar dari berbagai pengalaman, ya, sehingga jangan sampai suatu kejadian terjadi kembali. Kita boleh sesekali mengambil teori, namun kita tidak bisa pukul rata suatu kejadian. Kalau teori kan berbeda dengan praktik di lapangan. Baik, berarti Pak Haji tetap mengambil